Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat? Masih bersemangat kan? Masih, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku kelas 3 yang hebat dan juga cerdas. Hari ini kembali lagi dengan Bu Rofi untuk melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi, kita diberikan kelancaran, kita diberikan kemudahan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang materi sifat atau akhlak terpuji. Hari ini kita akan melanjutkan tentang adab. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Iya, Syifa. Alhamdulillah semua masuk. Ya, kemarin siapa yang sakit itu? Rio. Alhamdulillah Rio. Gimana keadaannya? Sudah sehat? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 3 di sini dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemarin nih kita belajar tentang akhlak atau sifat terpuji. Ada yang masih ingat tidak? Nah, ini coba Ibu berikan pertanyaan. Bagaimana cara kita untuk menolong orang lain padahal keadaan atau kondisi perekonomian kita itu sedang tidak baik? Siapa yang bisa? Iya, silakan Hakim. Membantu sebisanya bagaimana? Membantu sesuai kemampuan apa yang kita punya. Ya, benar sekali. Jadi misalnya ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan tetapi kita tidak memiliki uang, kita juga harus tetap membantu, tapi membantunya dengan tidak memberikan uang. Tapi kita bisa membantunya sesuai dengan kemampuan atau intensitas kita. Yaitu misalnya kalau kita itu memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi atau semangat kepada orang lain, kita juga harus memberikan motivasi tersebut. Bukan hanya tentang harta, bukan hanya dengan uang. Misalnya kita bisa membantu dalam hal sosial ataupun spiritual sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya hanya memiliki kekuatan tenaga untuk membantu orang yang sedang membutuhkan tersebut, maka kita juga harus membantu. Jadi, sudah bisa dipahami anak-anak terkait pembelajaran minggu kemarin? Oh iya, kemarin itu kan waktunya untuk bercerita, melanjutkan cerita bagaimana pengalamannya untuk melaksanakan sifat pemberani, pengalaman pemberani. Aku pernah gini loh Bu, kemudian sifat tolong menolong, aku pernah membantu orang kesusahan. Nah, itu nanti kita tunda dulu ya anak-anak untuk berceritanya karena mengingat materi yang harus kita kejar. Jadi kemungkinan kalau masih ada waktu kita akan menyelesaikannya di akhir pertemuan untuk semester ini. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi adab bertetangga dan juga adab terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut secara mendalam untuk memahami materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu memahami apa itu adab terhadap tetangga dan juga adab terhadap lingkungan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan mendengarkan, siswa mampu menerapkan dan melaksanakan adab bertetangga dan adab terhadap lingkungan dengan baik. Sudah bisa dipahami bagaimana tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah. Nah, kalau gitu bisa dilanjut nih. Bisa kemarin atau mungkin tadi malam atau bahkan tadi pagi sudah membaca tentang materi adab terhadap tetangga dan juga lingkungan. Ya Syifa,
sudah membaca tapi lupa, tidak apa-apa. Yang terpenting sudah ada kata-kata membaca dari materi tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial yang artinya kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kenapa seperti itu, Bu? Karena dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan bermasyarakat, kita saling melengkapi untuk tolong-menolong dan kita juga saling melengkapi satu sama lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anakku semuanya, dari sisi sosial kita juga tidak luput dengan kata-kata tetangga. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk hidup bertetangga dan bermasyarakat dengan baik? Diam semuanya? Diam semuanya ternyata. Ya, baiklah, kalau seperti itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu makna, apa sih itu definisi dari tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang hidup di sekitar kita. Ya, bisa dikatakan sekitar rumah atau sekitar kompleks, itu namanya adalah tetangga. Bisa juga satu RT, satu RW, bahkan satu desa. Itu bisa dikatakan kita hidup bertetangga. Itu tadi dikatakan kita sebagai makhluk sosial karena kita hidup berdampingan dengan orang lain. Bayangkan saja kalau kita hidup secara mandiri, artinya segala sesuatunya sendiri, itu kita tidak akan bisa tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan, tidak bisa ngapa-ngapain ya anak-anak. Bayangkan saja deh, misalnya siapa ya di sini? Misalnya Bunga di sini ditugasi dari sekolah prakarya untuk membuat tempat sampah dari bambu. Nah, kebetulan di rumah Bunga itu tidak ada tanaman bambu dan adanya di tetangga seberang. Jadi, mau tidak mau untuk memenuhi tugas prakarya tersebut Bunga harus meminta. Itu artinya bagaimana? Artinya kita hidup berdampingan atau hidup secara selain secara berdampingan, kita hidup tadi secara sosial. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, anak-anak semuanya, konteksnya ketika kita berkehidupan di tetangga itu juga sudah diatur dalam hadis, diatur dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, barang siapa kalian yang iman kepada Allah dan hari akhir, alangkah lebih baiknya hendaknya memuliakan tetangga. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baiklah anak-anak, untuk mempelajari atau untuk lebih paham tentang materi ini, karena kita juga menerapkan materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk menerapkan materi ini, karena memang materi ini berdampingan sekali dengan kehidupan sehari-hari. Nih, misalnya Ibu berikan suatu kasus, misalnya nih, siapa lagi yang dibikin contoh? Misalnya Putra di sini hidup di lingkungan desa, yang dimana rumahnya kan biasanya kalau hidup di desa itu kan rumahnya berdekatan dan saling berdampingan. Misalnya tetangga di depan rumahnya biasanya sangat baik sekali terhadap keluarga Putra. Bahkan apa-apa yang diceritakan keluarganya Putra itu tidak pernah dibicarakan kepada orang lain. Tetapi berbeda lagi kasus ketika tetangga Putra yang berada di seberang jalan itu baiknya hanya di depan saja. Tetapi ketika di belakang keluarga Putra, dia biasanya akan membicarakan apa yang pernah diceritakan oleh keluarganya Putra, ataupun biasanya mengolok-olok atau bahkan memfitnah apa yang tidak pernah dilakukan oleh keluarga Putra. Nah, sebagai misalnya kalian membayangkan dari posisi Putra itu sendiri, misalnya kalau kalian di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan marah, atau kalian tidak akan bersilaturahmi, atau kalian akan istilahnya kalian akan satru, apa ya, dalam bahasa Jawa itu ada satru, kalian pokoknya tidak berbicara terhadap orang tersebut, atau kalian malah bersikap baik? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
1-2 hari baik, gimana 1-2 hari kita nggak apa-apa marah, tetapi selanjutnya harus baik. Ya ada betulnya, tapi alangkah lebih baiknya, walaupun wajar ya namanya manusia diperlakukan seperti itu, bagaimana kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang lain tersebut malah tidak berbuat baik kepada kita. Mereka tidak mengingat apa yang pernah kita lakukan, apakah kita pernah menolong, bahkan kita itu selalu ada di saat dia susah, tetapi ketika kita sendiri yang membutuhkan itu malah tidak ada. Alangkah lebih baiknya diam. Diam adalah kunci kemarahan yang paling baik, itu adalah diam. Kenapa harus diam? Bu, kalau saya diam, nanti amarah saya, emosi saya, struktur fungsi psiko emosional saya itu tidak tersalurkan. Ya, tetapi kita bisa menyalurkannya. Kita mungkin bisa ngomel-ngomel sendiri, kita puas-puasin ngomel-ngomel sendiri, tetapi sesudah itu kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita berpikir positif saja, mungkin orang tersebut sedang menabung pahala untuk kita. Seperti itu. Jadi, pada dasarnya ketika ada suatu kasus seperti itu, bukan 1-2 orang saja yang pernah mengalaminya, karena namanya kehidupan di desa itu seperti itu. Ya, alangkah lebih baiknya misalnya kita bercerita kepada orang lain, bercerita kepada tetangga, itu yang penting-penting saja, jangan menyangkut masalah keluarga. Itu jangan sampai aib itu terbuka, seperti itu saja. Kalau mungkin misalnya sudah sampai bercerita, sudah sampai terbuka, bahkan nanti beritanya kepada mulut satu ke mulut yang lainnya itu berbeda, ya sudah, kita biarkan saja. Yang penting kita tidak melakukan itu. Tetap kita harus berbuat baik. Yang pertama itu, kita harus tetap berbuat baik. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu? Yang kedua adalah kita tetap harus menjalin yang namanya tali silaturahmi. Kenapa tali silaturahmi itu sangat penting? Karena pada dasarnya itu tadi, pokoknya semuanya adab terhadap tetangga itu kita tidak lepas yang namanya dari kehidupan untuk bersosialisasi. Kita harus tetap bersilaturahmi. Mungkin itu tadi yang bisa dikatakan siapa itu tadi. Kalau kita mungkin ada masalah seperti itu, mungkin boleh kita marah, tapi alangkah lebih baiknya setelah itu istighfar. Alangkah lebih baiknya setelah itu kita memaafkan, bahwa memaafkan itu tidak mudah sebenarnya. Mungkin kalau kejadian seperti itu, mungkin menurut orang tersebut, waduh, cuma dikatakan seperti itu saja. Ya, kalau marah itu istilah Jawanya adalah kebangetan. Tapi setiap orang indera perasa, bukan indera perasa terhadap makanan ya anak-anak, tapi indera perasa di dalam hatinya, jiwa nuraninya. Itu setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya saja nih, sekarang ibu sedang menggunakan nada keras ketika mengajar. Mungkin dari satu kelas ini saja ada yang merasa, loh kok Bu Rofi sekarang ngajarnya seperti itu? Apakah ada yang salah dengan saya? Ataukah ada yang salah dengan perilaku teman-teman sekelas ini seperti itu? Jadi alangkah lebih baiknya kalau berbicara harus disaring terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Takutnya juga melukai orang lain. Ya, kedua itu tadi, kita harus tetap menjaga silaturahmi. Namanya silaturahmi itu juga tetap sangat penting. Ya, baik buruknya orang, ya sudah, itu adalah manusiawi, itu adalah sifat. Kalau mungkin orang yang ada di dunia ini baik semua, mungkin kehidupan tidak akan seru. Jadi yang kedua adalah kita harus menjalin namanya tali silaturahmi terhadap orang yang sudah jahat, atau tangga yang sudah jahat terhadap kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bertetangga yang baik. Tadi, yang ketiga adalah kita jangan pernah sekalipun untuk menyebarkan rahasia atau apa yang dibicarakan tetangga atau orang tersebut kepada kita. Bukan seperti itu, Afdal. Kenapa dari tadi sepertinya melamun? Oh, mengantuk Bu, bukan melamun. Ya sudah. Tapi usahakan jangan tidur ya. Tetap dengar apa yang Ibu katakan. Loh Bu, kan tadi tetangga kita sudah menyebar rahasia kita. Katanya tidak, kalau kamu bicara masalah ini kepada saya, tidak akan pernah saya bicarakan kepada orang-orang lain. Tapi pada kenyataannya apa? Kenyataannya tetap dibicarakan. Ya berarti boleh dong kita
gantian untuk membicarakan masalah orang tersebut, rahasia orang tersebut kepada tetangga lain? Jawabannya adalah usahakan jangan ya anak-anak, karena kenapa? Itu akan menambah masalah dan jadi nanti pahala yang diberikan oleh orang tersebut kepada kalian ya diambil lagi oleh Allah. Itu nanti akan diberikan gantian kepada orang tersebut. Jadi itu tidak berfaedah sekali. Jadi usahakan jangan pernah sekalipun untuk menyebarkan rahasia, menyebarkan baik itu rahasia yang memang rahasia yang sangat penting, rahasia yang itu mungkin orang lain belum diketahui kebenarannya atau memang itu sudah benar. Usahakan itu jangan sampai disebarkan kepada orang lain. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Masih semangat kan ya hari ini? Yuk kita jargon dulu dong biar semangat. Anak-anak kelas 3 hebat, cerdas, dan juga semangat. Tepuk tangan dulu dong. Udah semangat kan? Bisa kita lanjut? Bisa. Apakah ada cara lain lagi, Bu, supaya kita bisa menciptakan lingkungan suasana kehidupan bermasyarakat, khususnya berkehidupan bertetangga? Ya, yang terpenting adalah selalu berbuat baik itu tadi, seperti yang pernah Ibu jelaskan tadi. Kemudian apa ya itu? Yang keempat ya, yang keempat berarti adalah tidak menyakiti orang tersebut. Artinya jangan sampai balas dendam orang yang sudah pernah menyakiti kita, orang yang sudah memperlakukan kita mungkin secara tidak wajar, itu jangan sampai kita ganti untuk menyakiti. Jadi alangkah lebih baik kita diam, mungkin kalau kita marah kita istighfar, tapi manusiawi kalau memang marah, tapi marahnya cukup pada waktu itu saja. Maksudnya waktu setelah masalah itu kemudian kita di rumah sendiri kita marah, tapi oh ternyata yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kita dilarang untuk menggibah. Bukan menggibah itu adalah hal-hal yang buruknya saja. Sepertinya saya rasa menggibah itu bukan membicarakan bukan hanya membicarakan tentang kejelekan, tetapi kebaikan pun. Dan Allah menunjukkan, ini loh akibatnya kalau kamu suka menggibah. Ini akibatnya kalau kamu suka bercerita, mengarang-arang cerita, memberikan kepada orang lain tetapi tidak benar. Akibatnya seperti ini. Jadi mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan selanjutnya, hari-hari selanjutnya, supaya kita bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan bijak. Karena yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu tidak ada buruknya, semuanya adalah alhamdulillah adalah benar. Alhamdulillah kita berada di antara tengah-tengah kehidupan umat muslim. Jadi kenapa kok Nabi Muhammad SAW begitu sangat memuliakan tetangganya? Itu tadi, ya tetap dikaitkan dengan kehidupan sosial yang tidak lepas, artinya dengan suatu kegiatan tolong-menolong, tetap menghormati, tetap menghargai. Kenapa? Karena mungkin kalau dikatakan kita banyak uang dan lain sebagainya, kita bisa pada waktu itu kita bisa hidup sendiri, maksudnya membeli kebutuhan sendiri, tidak hutang kepada tetangga. Tetapi ingatlah anak-anak, ini adalah kehidupan di dunia itu kehidupan yang bagaimana? Kehidupannya sementara atau kehidupannya kekal? Kehidupan sementara. Artinya tidak ada yang mengetahui kapan usia seseorang di dunia. Jadi kan kalau kita lihat seperti kasus-kasus, bukan kasus ya, itu adalah suatu kejadian yang tidak luput dari kehidupan sehari-hari, tidak luput dari namanya contoh kegiatan bermasyarakat, yaitu misalnya ketika ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, masa orang tersebut bisa menggali lubangnya itu sendiri, kemudian bisa berangkat? Kan nggak bisa, dia hanya tetap membutuhkan bantuan orang lain. Jadi khususnya adalah bantuan dari tetangga. Kan tidak mungkin nanti kalau saudaranya jauh-jauh dan orang tersebut meninggal, ditunggu dulu tuh saudara yang jauh baru dimakamkan. Kalau kehidupan di desa saya rasa tidak seperti itu, tapi namanya kehidupan bertetangga itu tetap diperlukan. Misalnya tadi ada orang yang tetangganya yang meninggal, itu biasanya tetangga dulu yang berangkat. Sekesal-kesalnya dengan tetangga, sekesal-kesalnya ketika hidup bermasyarakat di desa. Jadi
kita ambil sisi positifnya saja seperti itu. Karena kehidupan di desa menurut saya lebih nyaman karena saya sendiri dilahirkan di desa daripada di kota. Iya, Siska, ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Bu kehidupan sosialisasi bermasyarakat di desa, di kota, ataukah berbeda? Jawabannya seperti kita lihat nih, karena kita sekarang hidup di desa, kita nggak usah, karena jauh dari keramaian kota, tidak perlu jauh-jauh ke sana untuk melihat bagaimana proses sosialisasi, bagaimana untuk melihat proses kegiatan bermasyarakat yang ada di sana. Bisa kita saksikan di televisi-televisi itu kayak jarang nggak kenal. Misalnya Bu Rofi pergi ke kota Surabaya. Nah, di sana Ibu Rofi baru tinggal di sana, mungkin hanya ada 1-2 orang tetangga yang menyapa, "Halo Bu Rofi, dari mana? Kenapa pindah?" Kemudian salam kenal, ya udah seperti itu saja udah. Kemudian untuk mengurus masalah-masalah seperti menggibah dan lain sebagainya, kalau di kota itu saya rasa ada, tetapi mungkin tidak separah seperti yang ada di desa, karena di sana juga proses untuk kegiatan sosialisasinya mungkin bisa dikatakan rendah karena kenapa? Sepertinya mereka kehidupannya adalah bisa dikatakan kehidupan yang mandiri sendiri, artinya hanya ketika ada masalah besar itu baru tetangga mereka datang. Yaitu tadi seperti yang Ibu katakan, contohnya antara satu tetangga dengan tetangga lainnya kalau di kota itu mungkin tidak kenal. Mungkin hanya seiring berjalannya waktu mereka akan kenal, oh itu namanya itu Siska, oh namanya itu Putra, seperti hanya itu saja. Maksudnya bisa dikatakan kehidupan sosialisasi bermasyarakat di desa dan kota berbeda. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah mungkin karena kita pindah dari desa ke kota, kemudian kita biasanya bersosialisasi dengan baik dengan tetangga, kehidupan yang penuh dengan kehangatan. Tapi kalau di desa mungkin hidup saya, hidup kamu. Ya, kita harus tentunya di mana kita berada, kita harus mengikuti menganut budaya yang berlaku di daerah tersebut, tetapi dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan bagaimana sewajarnya manusia hidup dengan manusia lain, saling tolong menolong. Waduh, sampai banyak sekali ceritanya tentang adab bertetangga. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, sudah bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah. Oh iya, ketinggalan. Nah, tadi kan sudah belajar tentang pengertian tentang apa sih itu tangga, bagaimana sih kita menciptakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera, sehingga kehidupan kita terasa lebih baik. Itu tidak lepas, kenapa kita disuruh untuk berbuat seperti itu, tidak lepas dengan adanya manfaat dan juga akibat. Ada yang tahu apa akibatnya? Dimusuhi tetangga lain. Oh, mungkin bisa ya kalau dimusuhi tetangga lain, misalnya ada masalah dengan tetangga satu dan kita mungkin balasnya dengan kejahatan, malah dimusuhi loh. Kok itu memperlakukannya seperti itu? Kita bahas yang manfaat dulu ya, anak-anak. Kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh artinya manfaatnya adalah nanti ketika kita kesulitan, kita kesusahan, itu kita akan dibalas juga dengan kebaikan yang telah kita berikan. Jadi seperti itulah. Tadi kalau kita dapat masalah terus kita bahasnya dengan kejahatan, jangan sampai kalian berharap orang yang kita perlakukan seperti itu akan membantu kita. Ya ada sih yang mau membantu, tapi kalau dalam hatinya nggak ikhlas, itu sama saja tidak baik. Itu manfaatnya adalah kita akan mendapatkan bantuan, kemudian kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akibatnya nih apa sih akibatnya? Akibatnya adalah kita mungkin kalau dalam kehidupan bertetangga itu sering membeberkan namanya rahasia-rahasia, sering membuat onar, sering membuat masalah, ya akibatnya ya pada diri kita sendiri, kita mungkin dikucilkan, kemudian kita mungkin tadi tidak mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Namanya saja apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah.
nanti tugasnya setelah materi ini atau tugasnya bab yang ada ini sendiri, ada lingkungan sendiri? Lanjut saja. Wah, berarti siap-siap tugas banyak. Tidak. Anak-anak kelas 3 yang baik, kalau baik tentu akan mendapatkan perlakuan yang baik. Tapi tidak seperti itu. Meskipun tidak baik, harus kita memperlakukan yang baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai adab terhadap lingkungan. Lingkungan itu kan sangat banyak. Ada mulai dari lingkungan kita pertama kali mendapatkan pendidikan, pertama kali adalah lingkungan keluarga. Kemudian ke atas lagi lingkungan bermasyarakat. Kemudian kita masuk ke lingkungan taraf sekolah. Kemudian kita masuk ke dalam lingkungan taraf kerja. Nah, anak-anakku semuanya, yang kita bahas pada hari ini bukan adab terhadap lingkungan sekolah atau kerja atau lingkungan masyarakat, tapi yang akan kita bahas hari ini apa saja yang sudah membaca tadi malam terkait dengan lingkungan alam. Iya, benar sekali, kita akan membahas tentang terkait lingkungan alam, yaitu adalah lingkungan yang alam itu kan berarti ada kehidupan, di sana ada kehidupan biotik dan juga ada kehidupan abiotik. Nah, di situ banyak sekali kehidupan-kehidupan yang kita tidak terlepas. Apa itu saja? Apa sih contohnya? Contohnya adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi, yang akan kita bahas adalah adab terhadap hewan dan juga adab terhadap tumbuhan. Kenapa sih Bu hanya tumbuhan, hanya hewan saja diperlakukan mulia? Iya, kenapa? Karena itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memperlakukan sama layaknya kita memperlakukan terhadap manusia lain. Yang pertama kita adalah membahas tentang adab terhadap hewan. Siapa di sini yang di rumah ada yang memelihara kucing, ayam, kambing atau sapi? Memelihara anak kambing ya, memelihara anak kambing. Contohnya, nah, Susi tadi katanya memelihara anak kambing. Itu nanti anak kambingnya pernah Susi kasih minum kah? Atau pernah Susi pernah memberinya makan kah? Memberi susu formula. Berarti induknya tidak ada. Induknya meninggal setelah 5 hari. Waduh, masih sangat kecil sekali ya. 5 hari anak kambing tersebut ditinggal ibunya meninggal. Waduh. Ya, sebagai contoh kita ambil kasusnya dari contohnya Susi, anak-anak. Misalnya anak-anak semuanya memiliki kambing yang sama seperti Susi, induknya baru melahirkan 5 hari, kemudian induknya meninggal. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap anak kambing tersebut? Yang harus kita lakukan tentu adalah merawatnya. Bagaimana bukan induknya sudah meninggal, dan pasti seperti halnya bayi, si anak kambing tersebut masih membutuhkan yang namanya susu dari induknya untuk kegiatan tumbuh kembangnya. Sekarang kan banyak sekali susu-susu formula khusus hewan yang dijual ya. Tadi kita berikan susu tersebut tapi sesuai dengan taraf pertumbuhannya. Artinya ketika dia masih 5 hari itu kita berikan hanya berapa sendok, kemudian hanya berapa liter airnya, sedikit-sedikit, kemudian bertambah sesuai umurnya sudah bertambah, maka semakin banyak susu tersebut. Jadi harus tetap merawatnya dengan baik. Kenapa harus tetap merawatnya dengan baik? Karena pada dasarnya itu tadi, apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Kalau kita rajin untuk merawatnya, kita rajin untuk melakukan menjaga kesehatannya, kemudian mencukupi semua asupan gizi dari hewan tersebut akan tumbuh dengan baik, iya kan? Iya, benar sekali, dia akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi usahakan sama seperti yang dilakukan Susi, kalian tetap merawat anak kambing tersebut. Jadi lama-kelamaan kambing tersebut akan tumbuh dengan baik meskipun tidak ada induknya. Nah, kenapa sih Bu kok seperti itu? Padahal kambing-kambing orang lain tidak seperti itu. Gini anak-anak semuanya, pada dasarnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu tidak luput yang dari yang namanya ujian hidup, tidak luput bagaimana Allah itu melihat, oh kalau aku berikan ujian ini kepada Susi, ini orangnya kuat, orangnya bisa melaluinya. Tapi kalau aku berikan ujiannya pada Putra, itu tidak akan berhasil. Dia bukan tipe orang tersebut, dia tidak kuat untuk merawatnya. Jadi ya diberikanlah kepada Susi, karena
Allah yakin bahwa Susi mampu untuk merawat dan untuk membesarkan anak kambing tersebut. Sekarang sudah besar Susi. Alhamdulillah sudah 3 bulan berarti sudah bisa tumbuh dengan baik. Kemudian belum diputus untuk minum susunya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Seperti itu adalah contoh adab terhadap lingkungan. Itu jadi contoh kasusnya. Artinya apa? Bagaimana kita memperlakukan hewan dengan baik? Yang pertama, tadi kita harus merawat hewan dengan baik. Kemudian kita harus memberikan kasih sayang. Bagaimana kasih sayangnya, Bu? Bagaimana bentuk kasih sayangnya? Salah satunya itu tadi adalah memberikan minum, kemudian memberikan makan, kemudian ketika dia sakit kita merawatnya, mencarikan obat, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang ketiga adalah kita tidak boleh untuk menyakiti hewan tersebut. Oh Bu, kambing saya yang sudah besar itu biasanya menyeruduk saya, kemudian lalu biasanya saya menaboknya. Menaboknya itu seperti kayak mencubit atau menampar dia. Itu namanya saja adalah menyakiti hewan tersebut. Jadi sebagaimana hewan itu adalah makhluk hidup yang sama-sama ciptaan dari Allah tapi tidak ada akal pikiran. Jadi dia tidak tahu nih kalau aku ngelakuin ini kepada orang tersebut itu adalah tindakan tidak baik. Mereka tidak tahu. Jadi artinya sama-sama kita memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ketika hewan tersebut itu tadi menyeruduk kita, jangan diapa-apain. Pokoknya kita tidak boleh menyakiti hewan tersebut. Kemudian cara yang lainnya adalah bagaimana adab kita terhadap hewan. Adab kita terhadap hewan adalah dengan menjaga ekosistem. Kita flashback di pembelajaran IPA bahwa ekosistem itu adalah kehidupan yang saling berkesinambungan, kehidupan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Ya, benar sekali, di dalamnya ada rantai makanan dan sebagainya. Bagaimana cara kita menjaga ekosistem? Cara menjaga ekosistem tumbuhan dengan benar sekali, tumbuhan dengan baik itu dengan cara misalkan di ekosistem sawah nih, di ekosistem sawah itu kan ada padi, kemudian ada ulat, kemudian ada rumput, seperti itu, ada banyak sekali kan macam-macamnya. Dan kita kaitkan dengan kambing tadi. Kambing memerlukan makan, makanya adalah rumput. Nanti kalau rumput tersebut itu banyak sekali dimakan ulat, banyak sekali dimakan belalang, kemudian sampai rusak, kemudian sampai tidak layak diberikan kepada kambing tersebut, itu namanya adalah menjaga ekosistem. Artinya kita harus menjaga, merawat si rumput tersebut supaya dapat hidup dengan baik, dapat tumbuh dengan subur, supaya bisa diberikan kepada hewan peliharaan kita. Itu adalah adab terhadap hewan atau binatang. Sudah dikaitkan dengan bagaimana adab kita terhadap lingkungan tumbuhan tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian karena tadi sudah menyinggung tentang bagaimana adab kita terhadap lingkungan tumbuhan. Nah, di situ kita antara hewan dan juga tumbuhan itu sama-sama, namanya tadi ada ekosistem, jadi saling berhubungan atau berkesinambungan. Bagaimana Bu cara kita untuk beradab? Bagaimana cara kita bersikap terhadap lingkungan tumbuhan? Yang pertama adalah sama, tetap menjaga ekosistem tadi supaya apa anak-anak? Supaya tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik, bisa digunakan untuk manusia juga selain hewan. Kemudian kita bisa melakukan yang namanya reboisasi. Kenapa? Untuk melakukan reboisasi supaya tidak terjadi tanah longsor. Artinya ketika di daerah pegunungan itu banyak sekali pohon-pohon tua yang ditebang, itu perlu melakukan namanya reboisasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tanah longsor tadi. Kenapa? Karena itu merupakan adab kita, bentuk kasih sayang kita kepada tumbuhan. Tumbuhan itu kan bukan hanya tumbuhan-tumbuhan yang kecil saja, tetapi adalah tumbuhan yang mungkin kaitannya seperti pohon pinus yang sudah tua, itu biasanya akan ditebang untuk ditanam kembali, seperti itu. Kemudian kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh menyiram tanaman tersebut dengan
biasanya kan banyak ya kalau ada hama yang memakan tumbuhan tersebut itu diobat dengan yang kaitannya, biasanya kan di situ ada racunnya, racun di mana si racun tersebut dapat memburu hama tersebut, tetapi itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Jadi usahakan tetap berbuat baik. Misalnya ada hama, mungkin bisa diatasi dengan cara-cara menggunakan produk-produk herbal. Seperti itu, adab terhadap lingkungan, terhadap tumbuhan, kita harus menyiramnya setiap hari, kemudian harus memberi pupuk. Nah, kalau sudah menanam, sudah maksudnya sudah fase dalam pertumbuhan, sudah memiliki akar itu, biasanya orang-orang itu, wah ini sudah hidup nih, aku gak usah untuk menyiram, aku tidak usah memberi pupuk, aku tidak usah memberikan yang namanya vitamin-vitamin atau rangsangan supaya tumbuhan tersebut hidup dengan baik. Itu salah. Jadi harus memberikan asupan, tetap memberikan asupan-asupan meskipun sudah besar. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau seperti itu langsung ditugas ya. Itu di buku tugas kalian. Iya Putra, benar sekali. Di buku tugas kalian itu yang di bawahnya materi itu kan ada 5 nomor, itu adalah soal iya benar seperti itu. Dan silakan dikerjakan, nanti hasilnya silakan salah satu atau salah dua itu untuk membacakan di depan. Silakan. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Siapa yang berani untuk membacakan hasil tugasnya tadi? Iya Siska, silakan. Tepuk tangan ya untuk Siska. Apakah di sini ada yang semuanya jawabannya sama dengan Siska? Sama. Waduh, karena waktunya juga sudah mepet. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang berbeda-beda, tapi tetap berkaitan. Ingin maju, tapi jawabannya sama dengan Siska? Ya, minggu depan ya, kayak gitu gantian minggu depan. Jangan pada rebutan. Saya suka dengan kelas ini karena kelas ini sangat aktif sekali. Nah, kita review kembali apa yang kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang adab terhadap bertetangga dan adab terhadap lingkungan. Lingkungannya adalah hewan dan juga tumbuhan. Nah, tadi cara kita untuk adab bertetangga supaya hidup rukun, kita harus tetap berbuat baik. Kemudian kita harus menjaga tali silaturahmi. Kemudian untuk adab terhadap lingkungan, khususnya adalah lingkungan hewan, kita harus merawatnya dengan baik, memberi makan, kemudian menjaga ekosistem. Begitu juga dengan adab terhadap lingkungan tumbuhan. Kita juga harus tetap merawatnya, kita harus menjaga ekosistemnya. Baiklah anak-anak, itu adalah review sedikit tentang materi hari ini. Oh ya, Ibu sampaikan untuk pembelajaran minggu depan kita akan lakukan secara berkelompok ya, karena sudah 2 kali pertemuan ini kita individu saja. Nanti kita coba untuk berkelompok di pertemuan minggu depan dengan tema yang masih berkaitan. Nah, setelah ini silakan dibaca, dipelajari lagi untuk materi selanjutnya akan kita pelajari minggu depan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.